Love bombing adalah pola perilaku di mana seseorang memberi perhatian, pujian, hadiah, dan kedekatan emosional secara intens dan cepat. Tujuannya adalah menciptakan ikatan emosional yang kuat dalam waktu singkat. Saat dikaitkan dengan INFJ, ada beberapa sifat INFJ yang berperan penting dalam membentuk fenomena love bombing. Di antaranya ialah empati mendalam, visi relasional, kecenderungan untuk membantu atau menyelamatkan, intensitas emosional, privasi dan kontrol internal, hingga perfeksionisme moral. Semua sifat-sifat itu membuat mereka mampu menjalankan pola ini dengan cara yang sangat halus dan efektif. Tipe kepribadian INFJ memiliki kemampuan intuitif yang tinggi. Artinya, mereka bisa membaca emosi dan kebutuhan orang lain dengan akurat, hampir seperti memiliki radar batin yang mendeteksi kerentanan. Ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan love bombing secara presisi, sehingga terasa sangat personal dan autentik bagi targetnya. Metode love bombing yang dilakukan oleh INFJ sebagai pelaku melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan halus. Proses ini biasanya dimulai dengan tahap pengamatan awal yang diam-diam, di mana INFJ secara hati-hati mengumpulkan detail tentang targetnya melalui interaksi ringan atau pengamatan tidak langsung, seperti memahami preferensi, kerentanan, dan nilai-nilai pribadi orang tersebut. Setelah itu, mereka meluncurkan fase bombardir intensif yang mencakup komunikasi yang sangat sering dan mendalam, yang dipadukan dengan pujian yang sangat spesifik dan personal, yang dirancang untuk membuat target merasa benar-benar dipahami dan dihargai. Tipe kepribadian ini juga sering menyertakan elemen perencanaan masa depan yang detail, seperti membahas visi bersama atau mimpi bersama dalam waktu singkat, serta tindakan dukungan emosional yang tampak tanpa batas, seperti mendengarkan keluhan dengan empati tinggi atau memberikan bantuan tak terduga. Seluruh metode ini dijalankan dengan kehalusan, di mana INFJ menggunakan sifat perencana mereka untuk mengatur tempo, memastikan bahwa aliran kasih sayang terasa organik meskipun sebenarnya terhitung, dan seringkali diakhiri dengan fase penarikan strategis setelah ketergantungan terbentuk, untuk memperkuat kendali melalui kekosongan emosional yang diciptakan. Alasan mengapa INFJ menggunakan metode love bombing ini berakar pada dinamika internal kepribadian mereka dalam sistem MBTI yang seringkali mencerminkan campuran antara kebutuhan mendalam akan koneksi autentik dan ketakutan akan kegagalan hubungan. Pertama, INFJ didorong oleh idealisme tinggi mereka, di mana mereka melihat hubungan sebagai proyek visi jangka panjang yang harus sesuai dengan standar sempurna. Love bombing menjadi alat untuk mempercepat pembentukan ikatan itu, sehingga mereka bisa mengarahkan dinamika sesuai dengan gambaran ideal di pikiran mereka, menghindari ketidakpastian yang lambat dari perkembangan alami. Kedua, motif ini seringkali berasal dari kekosongan emosional internal, seperti pengalaman masa lalu yang membuat mereka merasa tidak aman atau ditolak, sehingga bombardir kasih sayang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk mengikat target sebelum kerentanan mereka terungkap, menciptakan rasa aman palsu bagi diri sendiri. Ketiga, sifat intuitif dan berorientasi perasaannya membuat mereka pandai membaca orang lain, yang mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan egois seperti validasi diri atau pengendalian, terutama jika versi INFJ ini tidak sehat misalnya, akibat trauma atau kurangnya kematangan, di mana empati mereka berubah menjadi senjata untuk mengisi kekurangan batin tanpa harus menghadapi risiko penolakan langsung. Metode ini bukanlah sifat bawaan semua INFJ, melainkan manifestasi dari sisi gelap mereka, di mana kemampuan positif seperti visi dan pemahaman emosional digunakan untuk tujuan manipulatif, dan seringkali ini terjadi tanpa kesadaran penuh akan dampak destruktifnya terhadap keseimbangan kekuasaan dalam hubungan. Dari perspektif psikologis yang mendalam, love bombing oleh INFJ sebagai pelaku dapat dianalisis melalui kerangka teori kepribadian, dinamika emosional, dan proses kognitif yang kompleks, dengan fokus pada bagaimana ciri-ciri MBTI INFJ berinteraksi dengan mekanisme psikologis yang mendasar. Dalam teori kepribadian, INFJ didominasi oleh fungsi intuitif introvert,
dan perasaan ekstrovert yang menciptakan kecenderungan untuk membangun visi internal yang ideal tentang hubungan sambil menyesuaikan ekspresi emosional untuk memenuhi harapan sosial. Love bombing muncul sebagai manifestasi disfungsi dari integrasi ini, di mana introverted intuition mendorong perencanaan strategis untuk mencapai koneksi cepat, sementara extraverted feeling-nya digunakan untuk memproyeksikan empati berlebih yang sebenarnya melayani kebutuhan internal pelaku, seperti mengurangi kecemasan attachment yang tidak aman. Psikologisnya, ini seringkali berakar pada gaya attachment avoidant atau anxious avoidant, di mana INFJ yang mungkin mengalami trauma masa lalu seperti penolakan atau ketidakstabilan emosional, menggunakan bombardir kasih sayang sebagai strategi kompensasi untuk menghindari rasa sakit dari keterbukaan lambat, sehingga menciptakan ketergantungan pada target sebagai bentuk pengendalian eksternal atas ketidakpastian internal. Dari sudut pandang psikodinamika, love bombing INFJ mencerminkan proyeksi ego yang tidak sadar, di mana pelaku memproyeksikan kebutuhan idealisasi diri mereka ke target, mengubah hubungan menjadi cermin untuk memvalidasi rasa aman yang rapuh. Ini bisa terkait dengan superego yang ketat pada INFJ, yang menuntut kesempurnaan dalam interaksi sosial, sehingga love bombing menjadi mekanisme pertahanan terhadap ID yang takut akan kehilangan, menghasilkan siklus regresi emosional di mana target direduksi menjadi objek untuk memenuhi kebutuhan narsisistik latent. Dalam psikologi kognitif, proses ini melibatkan bias konfirmasi, di mana INFJ secara selektif memperhatikan respons positif dari target untuk memperkuat keyakinan mereka bahwa strategi ini efektif, sementara mengabaikan sinyal ketidakseimbangan yang diperburuk oleh kemampuan intuitif mereka yang tinggi dalam membaca isyarat nonverbal, sehingga metode love bombing terasa seperti prediksi yang terpenuhi sendiri. Dari perspektif psikologi evolusioner, love bombing oleh INFJ dapat dilihat sebagai adaptasi maladaptif dari strategi mating yang dirancang untuk mempercepat ikatan pasangan, di mana sifat empati dan visi jangka panjang INFJ, yang secara evolusi berguna untuk kelangsungan kelompok, berubah menjadi pola manipulatif dalam konteks modern yang penuh tekanan sosial. Ini seringkali didorong oleh faktor neurobiologis, seperti peningkatan kadar oksitosin selama fase bombardir yang menciptakan ikatan kimiawi mirip kecanduan, tapi diikuti oleh penurunan dopamin saat penarikan yang memperkuat ketergantungan target dan mempertahankan kendali pelaku. Teori self-determination menambahkan lapisan bahwa love bombing merusak kebutuhan dasar psikologis target, yakni otonomi, kompetensi, dan relatedness, karena ia menciptakan relatedness palsu yang bergantung pada manipulasi, sehingga menghambat pertumbuhan intrinsik dan mengarah pada distres emosional jangka panjang, seperti depresi atau kecemasan. Secara keseluruhan, perspektif psikologis ini mengungkap bahwa love bombing INFJ bukan sekadar perilaku superficial, melainkan interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, dan kognitif yang bisa diatasi melalui terapi untuk membangun kesadaran diri atau skema terapi untuk mengatasi pola maladaptif, sehingga INFJ dapat mengubah potensi mereka menjadi hubungan yang sehat dan otentik daripada yang didasarkan pada ketergantungan paksa. Kesimpulannya, love bombing yang melibatkan INFJ dapat lahir dari empati tulus, idealisme relasional, atau dari kebutuhan emosional yang tidak sehat. Intensi awal tidak selalu menggambarkan dampak akhir. Kunci pencegahan dan penyembuhan adalah sadar diri, komunikasi konsen, batas sehat, dan pengelolaan kebutuhan batin. Baik INFJ maupun pasangan penerima memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hubungan tumbuh secara seimbang tanpa memaksakan ketergantungan emosional. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.